Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriya. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam, bahkan nikmat kesehatan yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga para pengikutnya yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang seperti ini, saat ini. Yang saya hormati di sini Kepala Sekolah SDN Jati Sampurna 6, Bapak Maman Suherman SPD MSI. Yang saya hormati selaku calon guru penggerak Bapak Sakin Sunaria SPD, dan yang saya hormati Dewan Guru semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yang akan dijelaskan nanti oleh Pak Sakin Sunaria. Tetapi sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Maman Suherman SPD MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak Pak Sakin Sunaria, yang saya hormati segenap guru SDN Jati Sampurna 6, dan alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka destinasi budaya positif pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah ini sudah kegiatan yang kesekian kalinya yang dilaksanakan oleh Pak Sakin Sunaria, yang pada kesempatan ini calon tunggal di SDN Jati Sampurna 6 sebagai guru penggerak yang mengajak para insan pendidik untuk menjadikan guru di Indonesia ini sebagai guru yang bisa merubah, jadi merubah tatanan pendidikan yang lebih baik. Yang jelas dengan adanya guru penggerak ini adalah semoga menjadikan motivasi, inspirasi bagi para Bapak Ibu guru yang hadir, sebab yang saya simak setiap rapat itu di Jati Sampurna 6 itu hanya ada dua. Yang negeri ya, saya sama Pak Macet. Ya, hanya dua sekecamatan Jati Sampurna 6 calon guru penggerak, hanya 2 orang sekecamatan Jati Sampurna.
sangat sayang sekali kesempatan ini dilewatkan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena guru penggerak itu adalah jembatan agar kita bisa melangkah lebih leluasa untuk meraih prestasi dan jabatan yang insya Allah akan lebih dipermudah. Jadi guru penggerak adalah modal utama untuk melangkah ke jenjang yang cita-cita yang kita inginkan. Jadi seluruh calon guru penggerak ini adalah calon-calon para pemimpin masa depan. Insya Allah Pak Sakim adalah calon guru penggerak termuda yang bisa menginspirasi kepada teman-teman kita, yang mana mayoritas kebanyakan itu dari P3K yang mengikuti guru penggerak. Saya ingin menjadi sampurna ini ada yang mengikuti jejak Pak Sakim. Berani saja, nggak usah. Buktinya Pak Sakim dapat melangkah walaupun kita hanya bisa mendukung apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Mari kita dukung dengan cara setiap program-program yang kita ikuti. Kita dukung setiap ada kegiatan seperti ini, jangan dilewatkan, karena dengan cara mendukung berarti kita sudah bisa memberikan dorongan dan motivasi buat semangat beliau. Terutama yang masih muda-muda, para ASN, ya Pak Amin, Pak Penyabar, ya, yang pensiunnya sekitar 15 tahun lagi kan masih muda. Saya tinggal 3 tahun lagi. Jadi alhamdulillah saya tidak perlu menempuh guru penggerak karena waktunya sudah habis. Terutama para P3K baru nih, muncullah Bu Rika, Bu Anissa, ini coba Bapak Ibu perhatikan teknik-tekniknya yang sudah dilaksanakan oleh para guru penggerak. Setiap saya rapat dinas di kota ataupun di kecamatan, yang selalu viral itu Pak Sakim dan Panasek selalu disebut-sebut. Jadi itu lagi. Saya ingin dari 30, ada kan kita 25 ya, kalau guru kelas 25 orang ini mengikuti jejak Pak Sakim Sunarya. Saya ucapkan selamat dan semangat buat Pak Sakim Sunarya. Semoga langkah-langkah kegiatan berikutnya lancar. Masih ada beberapa kegiatan lagi ya. Masih. Jadi kita tetap dukung. Dengan cara mendukung kita bisa sambil belajar apa sih yang langkah-langkah jadi guru penggerak itu. Jadi kita jadi paham. Jadi tidak asing lagi. Dan sekarang lebih dipermudah dengan cara online. Tidak perlu kita datang ke pusat, tidak perlu kita datang ke kota. Kita cukup membuat rekaman dan langsung sampai ke sana secara. Ya, sekali lagi selamat dan semangat buat Pak Sakim Sunarya. Semoga beliau tetap dengan jiwa besarnya. Insya Allah beliau akan menjadi pemimpin yang besar, pemimpin masa depan yang baru. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Bilahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sambutannya. Selanjutnya yaitu acara intinya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Sakim Sunarya. Sebelum kita mulai, kita ucapkan bismillah dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Bapak Sakim Sunarya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN Jati Sampurna 6, Bapak Mansur Herman SPD MSI. Terima kasih atas kesediaannya Pak untuk memberikan sambutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Dewan Guru semuanya. Semoga waktu yang sudah diluangkan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya berdiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin Pak Kepala. Diseminasi budaya positif ini adalah sebagai bentuk aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak setelah mengikuti pembelajaran pada modul 1.4, di mana berkewajiban untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan terhadap guru-guru yang ada di sekolah yang tempat bertugas. Baik, di sini saya bukan langsung untuk mengajarkan Bapak Ibu semuanya, kita hanya sharing saja, sharing pengalaman dan pengetahuan yang baru saya dapatkan. Nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke paradigma pendidikan pada masa lalu. Bisa Bapak dan Ibu saksikan, di sini ada ilustrasi selembar kertas kosong, kemudian ada ini sedang dihukum gitu ya, sedang dihukum, angkat kaki dengan tangan di penjewer ya. Kemudian di sini ada menunjukkan nilai, kemudian ini adalah ilustrasi guru sedang mengajar. Baik, apa maksudnya ini? Yang pertama terkait dengan kertas berkosong. Ya. Pada zaman dahulu ya, sekarang sudah banyak yang bergeser ya. Paradigma berpikir pada zaman dahulu itu anak ini diibaratkan sebagai selembar kertas kosong. Mungkin Bapak dan Ibu waktu kuliah pernah mendengar teorinya John Locke ya. Teori John Locke ini mengibaratkan anak itu seperti kertas kosong. Nah, kertas kosong ini mau dibentuk seperti apa, mau dicoret apa gitu ya oleh gurunya, mau diisi apa. Ya. Namun teori ini banyak dibantah ternyata belakangan ini, gitu ya. Dimana diantaranya oleh Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan kita ya di Indonesia, ya, yang keras menolak bahwa anak itu bukanlah sebagai diibaratkan seperti lembar kertas kosong, gitu ya. Karena terkait ini ada beberapa teori Bapak dan Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ada juga yang mengibaratkan anak ini ibarat kertas yang sudah terisi. Jadi apapun yang dia lakukan ya itu sudah memang dikodratkan, ditakdirkan terhadap anak tersebut, gitu ya. Mau anak itu baik, mau anak itu pintar, mau anak itu cerdas, gitu ya. Semuanya sudah digeser, sudah ditakdirkan terhadap anak tersebut. Nah ini, jadi kebalikan dari teori si John Locke ini, yaitu kebalikannya. Nah, teori yang tengah-tengah ini diambil oleh Ki Hajar Dewantara juga, ya. Di antaranya mengatakan bahwa anak itu bukan selembar kertas kosong dan juga bukan dalam bentuk tulisan sudah kertas yang sudah ditulis secara utuh, ya. Namun masih dalam bentuk coretan-coretan buram. Ya, artinya perlu ditebalkan, gitu ya. Nah, tugas pendidiklah sebagai ya penebal ya, apa-apa yang sudah baik tadi, apa-apa yang sudah ditakdirkan tadi. Ya. Bahkan beliau mengibaratkan mendidik ini ibaratnya seperti seorang petani, seorang petani yang menanam jagung misalkan. Ya. Nah, para petani hanya
bisa merawat tanah, menyirami tanamannya, gitu ya. Sementara tanaman jagung yang ditanam tersebut, ya, itu akan tumbuh sesuai dengan kodratnya, akan tumbuh jadi jagung tentunya, tidak mungkin tumbuh jadi padi, gitu ya. Nah, dengan usaha yang petani lakukan, yaitu merawat, memupuknya, menyiramnya, maka harapannya ya, bibit yang sudah baik tadi ya akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan tanaman yang yang baik juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga paradigma pendidikan masa lalu itu menganggap hukuman ini ya sebagai sebuah pelanggaran atas suatu kesalahan, sehingga ketika anak itu berbuat salah kemudian dihukum dan beranggapan bahwa hukuman ini akan merubah pola pikir anak tersebut, karakter anak tersebut, gitu ya. Sehingga mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman masa lalu atau pernah melihat dari teman-temannya banyak yang ketika berbuat salah itu dihukum oleh gurunya, gitu ya. Ada yang mungkin disuruh berdiri, ada yang disuruh mencatat, gitu ya. Ada yang disuruh berlari keliling lapangan, gitu ya. Dan ini banyak dikoreksi oleh pakar pendidikan masa ini, ya. Oke, nanti seperti apa kita akan lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian juga orientasi pada nilai. Kita lihat pendidikan bahkan mungkin masih ada di beberapa tempat. Ya, orientasi nilai ini menjadi tujuan utama dalam pendidikan, sehingga ya mati-matian bagaimana mendapat nilai yang bagus agar bisa masuk ke sekolah favorit, gitu ya. Bahkan kesuksesan juga terkadang sebagian besar orang tua juga masih melihatnya pada aspek nilai, angka-angka yang tercantum di rapot, gitu ya. Dan ini tentu ya sudah ya, dan hal ini sangat banyak sekali yang mengkritiknya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini mungkin sebagai refleksi buat kita juga ya. Pada zaman dahulu itu, pada masa-masa kita sekolah, ini masih pembelajaran itu sifatnya berfokus pada guru. Jadi guru itu masuk ke kelas, berbicara dari awal sampai akhir melalui ceramah, gitu ya. Dan ini kurang sekali melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, atau istilahnya teacher center, ya, dimana fokusnya masih kegiatan guru, gitu. Adapun siswa ya pasif duduk, gitu ya, mengerjakan tugas, memberikan menerima respon dari stimulus guru yang diberikan, ya. Nah, ini tadi sebagai bentuk teori tadi John Locke tadi, gitu ya. Oke. Adapun paradigma pendidikan sekarang, nah ini tadi seperti yang saya sampaikan, anak bukan tabula rasa, gitu ya. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menebalkan ya, kertas yang buram tadi. Anak yang sudah memiliki karakter yang baik, ya, ini perlu kita bina juga, gitu ya. Agar apa? Agar tidak rusak, gitu ya. Untuk mempertahankan anak ini tetap dalam kondisi kebaikannya tersebut, ini perlu terus dibimbing. Jadi sementara ini kita mungkin beranggapan anak yang bermasalah itu yang perlu dibimbing, gitu ya. Dan kita sebetulnya tidak bisa membentuk anak tersebut, gitu ya. Tidak bisa sepenuhnya membentuk anak tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, singkat saja, ya, sekarang ini paradigmanya sudah mulai bergeser. Yang awalnya proses pembelajaran itu berpusat pada guru, aktivitas guru, ya, sekarang itu sudah mulai menyadari ya kekurangan bahwa sebetulnya aktivitas yang kita lakukan dari kegiatan belajar mengajar itu fokus kegiatannya adalah pada murid, gitu ya, pada siswa, sehingga apapun usaha yang kita lakukan di kelas ini ya untuk membangun ya, menghadirkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran tadi, bukan di guru, sehingga guru hanya sifatnya sebagai fasilitator, ya. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan penyelesaian terhadap sebuah kesalahan atau sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa, ya. Nah, pada saat ini itu sudah banyak teori yang dikembangkan, ya, diantaranya menggunakan restitusi, ya. Nah, seperti apa akan saya contohkan, di mana kegiatan restitusi ini ya tidak membuat
anak itu ketika berbuat salah itu dihukum gitu ya. Tapi bagaimana menyadarkan anak akan kesalahannya, menstabilkan kondisinya, kemudian mengembalikan dia kepada keyakinan yang sudah dibentuk ya. Di kelas nanti kita juga akan bahas bagaimana membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Jadi dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang dialami siswa, misalkan anak datang terlambat, anak salah memakai seragam, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya di kelas ya, ini kita sudah menggunakan restitusi gitu ya. Kemudian ya, pendidikan tidak hanya orientasi nilai ya. Dan harus kita sadari bahwa ternyata tidaklah menjamin nilai yang bagus itu anak tersebut juga baik secara karakter ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak melihat gitu ya. Banyak ketimpangan anak yang pintar ya, tidak menjamin juga kehidupannya juga bagus gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mengesampingkan aspek yang lain, aspek perilaku gitu ya. Dan ini sudah banyak dikomentari oleh para pakar pendidikan. Oleh karenanya kita sama-sama ya membangun paradigma berpikir yang baru, bagaimana pendidikan itu tidaklah hanya berfokus pada aspek nilai, tapi lebih ke aspek perilaku anak, karakter gitu ya, pengembangan karakter gitu. Bagaimana anak memiliki karakter yang baik gitu. Baik, nah ini terdapat beberapa kesalahpahaman tentang teori kontrol yang dalam hal ini teori kontrol ini disampaikan oleh Dr. William Biasa melalui bukunya Choice Theory, di mana di sini sebuah ilustrasinya, ini anak kemudian ini memegang kuncinya, ya, bagi orang dewasa atau orang tua. Di mana yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi salah paham teori kontrol, kesalahpahaman bahwasanya di sini guru itu seolah-olah memiliki pandangan bisa mengontrol murid, gitu ya. Murid disiplin belajar apapun, gitu seolah-olah ditentukan oleh gurunya, gitu ya. Nah sebetulnya di sini katanya ya, kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau berbuat. Ya. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Ini nanti disebut nanti motivasi intrinsik. Ya. Terkadang mungkin kita saksikan ada siswa yang mengikuti arahan kita, ya. Tapi sebetulnya bisa jadi dia mengikuti mengikuti apa yang kita arahkan itu karena faktor yang lain, karena motivasi yang lain. Entah mungkin karena takut sama kita, sama gurunya, gitu ya. Atau karena takut kena sanksi, atau alasan-alasan yang lain. Intinya motivasinya bukan ada dalam dirinya, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Ternyata tidak, ya. Bujukan dan nasihat-nasihat jika sering, ya, terlalu sering, ini bisa membuat ketergantungan sehingga anaknya tidak mau berbuat sesuatu kalau nggak dijanjikan imbalan ataupun hadiah, gitu ya. Nah ini tidak selalu efektif ternyata, ya, kalau terlalu sering. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai pengajar ini ketika menemukan sebuah kesalahan yang ada dalam diri siswa, ya, nah kita begitu saja menyalahkan, gitu ya, menyalahkan seolah-olah anak ini orang yang terdakwa bersalah, gitu ya, sehingga dia posisinya sebagai orang yang tersalahkan, gitu ya. Nah kritikan tersebut ya harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nah, dampaknya apa Bapak dan Ibu? Ketika kita terlalu misalkan ya pedas dalam memberikan sebuah kritik, gitu, sehingga anak merasa bersalah. Nah, ini akan menurunkan rasa percaya dirinya dan akan berdampak terhadap prestasi belajarnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya, memaksa misalkan diam ataupun yang lainnya, gitu ya. Dan sebetulnya ya sebagai manusia merdeka, ya, mereka memiliki pilihan hak masing-masing, tentu dengan ya kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, bebas bukan berarti berbuat sebebas-bebasnya, ya. Bebas berarti di sini anak itu berbuat atas motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, bukan atas dorongan yang lain, bukan karena
ingin mendapatkan hadiah, imbalan, ataupun karena takut hukuman gitu. Baik, nah ini di sini ada beberapa perbedaan teori stimulus respon yang disampaikan sama John Locke tadi sama teori kontrol yang disampaikan sama Dr. William Glasser tadi. Di mana pada teori stimulus respon ini aliran behavioristik ya, mungkin Bapak Ibu waktu masa kuliah bisa ingat ya, stimulus respon. Jadi anak itu belajar setelah mendapatkan respon stimulus dari gurunya. Ya, jadi guru memberikan stimulus, anak menanggapi respon ya, teori behavioris. Ya. Kemudian teori kontrol di sini contohnya salah satunya bahwa kebutuhan kita sama, menganggap bahwa kebutuhan sama. Ya, sementara dalam teori kontrol ini kebutuhannya itu berbeda. Ya, memandang bahwa kebutuhan masing-masing kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, persepsi yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian di sini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya. Nah, terkadang mungkin kita juga sering melakukan hal ini ya. Nah, sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sebaliknya gitu ya. Berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang tadi ya, bisa paradigma yang lama. Kemudian pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, memiliki motivasi. Ya, entah karena takut terhadap sesuatu, entah mengharapkan sesuatu. Nah, ini mau yang dikenal sebagai motivasi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada teori stimulus respon. Sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Gitu ya. Terkait dengan motivasi tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kebalikannya. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika menemukan sebuah kesalahan, kemudian dalam bentuk bujukan ya agar mau berubah tidak berubah juga, gitu ya. Maka terkadang kita menggunakan cara-cara pemaksaan, ya. Terkadang juga terhadap anak-anak kita, gitu ya. Sering kita lakukan memberikan pemaksaan ketika hal yang kita anggap sudah baik, gitu ya, jadi dilakukan, tapi anak masih belum berubah. Nah, di sini pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi perlu adanya kesepakatan itu keyakinan yang akan menjadikan panduan dalam berperilaku. Kemudian di sini ada proses berpikir model berpikir menang kalah, sementara pada teori kontrol ya model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada siapa yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Tapi semata-mata untuk mencari solusi terhadap sebuah kesalahan. Ini dilihat dari bagaimana dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Baik, ya, salah satu budaya positif yang kita kembangkan di sekolah yaitu melalui disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu apa? Ya, bentuk kontrol diri, yaitu anak dapat belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai berdasarkan nilai kebajikan universal yang diyakini. Nah, di sini disiplin positif apa sih? Biasanya kita kalau berbicara disiplin apa? Kaitan dengan kepatuhan terhadap aturan biasanya gitu ya. Karena disiplin di kamus bahasa Indonesia juga disebutkan gitu ya. Bentuk kepatuhan terhadap aturan. Nah, di sini masih disiplin positif di sini, ya, bentuk kepatuhan tersebut itu ternyata bisa kita lihat ya, apakah anak itu mematuhi sebuah peraturan itu memang karena memang nilai-nilai tersebut itu diyakini sebagai sesuatu yang baik olehnya, atau gitu ya, memang karena hal-hal yang lain, gitu ya. Terkadang mungkin kita lihat dari siswa kita sendiri, ya, ada siswa mungkin yang berlainan antara cerita orang tua dengan apa yang dilihat oleh kita, gitu ya. Nah ini, karena boleh jadi apa yang ditampilkan itu ya, di hadapan kita, ya, bukan motivasinya itu karena memang nilai tersebut diyakini sebagai suatu kebaikan olehnya, tapi karena hal yang lain agar terlihat baik oleh orang sekitarnya, agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan imbalan, hadiah atau yang lainnya. Ya. Nah, sementara disiplin positif ini disiplin diri yang kuat yang berasal dari motivasi dalam diri anak.
Ya, artinya menghadirkan bagaimana anak ini tumbuh ya dorongan sendiri itu ya dari dalam dirinya ya, atau dikenal sebagai motivasi internal ya, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain atau eksternal ini bentuknya tadi seperti memberikan hadiah ataupun hukuman atau karena takut hukuman gitu ya. Nah, tapi benar-benar anak itu misalkan datang ke sekolah ya semata-mata karena memang ya nilai yang sudah tertanam dalam dirinya sebagai sebuah kebaikan gitu ya, harus datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena aturan yang dibuat atau sekolah sudah tetapkan gitu ya, atau karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini disebut sebagai orang yang merdeka ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ketika nilai-nilai kebajikan universal tadi ya sudah dimiliki oleh anak, sehingga anak itu bergerak atas kemauannya sendiri, atas pilihannya sendiri, bukan karena motivasi lain, bukan karena ingin mendapatkan nilai bagus, bukan ingin dicap sebagai anak yang baik gitu ya, tapi memang nilai tersebut sudah melekat yang ada pada dirinya. Baik, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih gitu ya? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai positif yang telah disepakati bersama sebagai fondasi perilaku untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, dalam hal ini untuk masyarakat Indonesia, untuk pelajar Indonesia dikenal ya pada penerapan kurikulum Merdeka ini yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itulah yang senantiasa kita kembangkan, tumbuh kembangkan ya, bisa dimiliki oleh anak gitu ya. Nah, dimensi untuk profil pelajar Pancasila di sini ada 6 ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini antara aspek-aspeknya untuk beriman dan bertakwa serta bermulia ini di sini ada pembagiannya mencakup beberapa 4 aspek di sini. Ada akhlak yang kaitan dengan keagamaan ya. Kemudian ada yang mencakup pribadi ya. Akhlak pribadi ini mencakup akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada sesama gitu ya, bahkan akhlak kepada alam, bahkan secara lebih luasnya akhlak bernegara ya. Kemudian mandiri ya, mandiri di sini adalah sebagai sebuah kesadaran akan diri dan situasi ya, dan juga regulasi. Kemudian yang berikutnya gotong royong ya, di antara bentuk kolaborasi ya. Kolaborasi di sini membangun pribadi karakter yang mampu bergotong royong dengan yang lainnya. Kemudian juga memiliki sifat peduli ya dan berbagi. Kemudian untuk profil yang lainnya berkebinekaan global di sini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, juga merefleksi dan tanggung jawab berkeadilan sosial. Kemudian untuk bernalar kritis ya, memperoleh dan proses informasi, kemudian analisis dan evaluasi penalaran, kemudian refleksi dan evaluasi. Kemudian yang terakhir untuk kreatif, mencakup di sana membawa gagasan baru ya, gagasan orisinal, karya orisinal, atau di sana yang mencakup juga keluasan berpikir. Nah, ini karakter-karakter yang kita kembangkan yang ketika penerapan kurikulum Merdeka ini diterapkan oleh sekolah, maka karakter-karakter inilah yang kita coba hadirkan gitu ya, kita munculkan, kita kembangkan terhadap murid-murid kita. Nah, terkait dengan motivasi perilaku ya, di sini ada teori dari Dian Gosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline, di mana kata beliau dalam melakukan sesuatu ya, manusia itu katanya tidak terlepas dari tiga motivasi ini ya. Apa itu? Yang pertama ya, seseorang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di antaranya karena sebabnya menghindari ketidaknyamanan
atau menghindari hukuman. Nah, ini alasan seorang itu melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Biasanya menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya, contoh tadi kepala sekolah sampaikan, ya bagaimana misalkan tidak ikut guru penggerak misalkan gitu ya. Apa sih itu dorongannya? Apakah salah satunya ada di sini gitu ya? Apakah menghindari ketidaknyamanan ataupun yang lainnya gitu ya? Salah satu saja. Kemudian di antara motivasi yang lain juga, kenapa seorang itu berbuat sesuatu atau meninggalkan tidak berbuat sesuatu? Nah ini karena dorongannya itu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin naik gaji misalkan, ingin mendapat pengakuan. Nanti kita akan bahas juga 5 kebutuhan pokok manusia gitu ya. Kemudian ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah ini dua-duanya ini baik tadi menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, mendapatkan imbalan, ini masuk tergolong sebagai motivasi eksternal. Ya, semuanya ini motivasinya itu datangnya dari luar, gitu ya. Sementara yang ketiga, nah ini yang kita kembangkan, ya, bagaimana seorang itu dalam melakukan sesuatu atau menghindarkan terhadap suatu perilaku tertentu, ya. Ini dengan salah satu contohnya menjadi orang yang diinginkan, ya. Menjadi orang yang diinginkan tersebut maksudnya, ya, nilai-nilai yang tertanam sebagai sebuah kebaikan, ya, yang diinginkan oleh seseorang, ya, maka dia berusaha untuk melakukannya, ya. Menganggap misalkan nilai kejujuran sebagai hal yang baik, maka dia akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, mandiri, cerdas, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, di sini menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini. Jadi, nah ini masuk dalam motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri, gitu ya, bukan karena faktor-faktor yang lain tadi yang datangnya dari luar. Ya. Kenapa anak itu berlaku jujur? Ya, karena memang kejujuran tersebut sudah tertanam dalam dirinya, gitu ya, menganggap kejujuran adalah suatu kebaikan yang memang setiap orang harus lakukan. Gitu. Kenapa anak misalkan datang tepat waktu, kemudian berlaku sopan? Ya. Karena memang nilai-nilai kebajikan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dia harus seperti itu, merasa dia harus seperti itu, bukan karena faktor yang lain. Baik, nah di sini Bapak Ibu bisa merefleksi tugas kita sebagai seorang guru. Di sini saya contohkan sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Bukan sebagai guru sebenarnya, sebagai apa saja profesi kita bisa bertanya terhadap diri sendiri. Motivasi apa sih yang mendorong kita untuk hadir tepat waktu? Apakah kita datang, ya? Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan, karena tidak ingin ditegur, ya, oleh atasan kita, oleh bos kita, atau ya sehingga kita mendapatkan SP gitu ya. Jadi alasan inikah gitu ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman gitu ya, atau Anda ingin mendapatkan pujian sebaliknya, ya, dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik, guru berprestasi gitu, ya. Nah, ini berarti masuk apa ini? Mendapatkan imbalan berarti motivasi yang berasal dari luar juga ya, motivasi fisik. Ada faktor lain yang mendorong seorang berbuat sesuatu. Atau ya di sini yang bawah ya, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Ya, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini masuk ke dalam motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu ya, yaitu motivasi intrinsik ya. Menghargai nilai-nilai diri sendiri. Ya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan jadi ketiganya ada dalam diri kita semua gitu ya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya. Entah kita takut hukuman, entah kita berharap imbalan, ataupun nah ini karena memang kita melakukan itu sebagai suatu keyakinan kita, hal tersebut memang ya nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri. Baik. Nah,
kaitan dengan sebuah pelanggaran yang ada di sekolah, ya. Bila ada sesuatu pelanggaran yang ada di sekolah, ya, maka ada beberapa tindakan yang mungkin terjadi, ya. Di sini ada tiga kemungkinan yang akan terjadi kalau ada sesuatu pelanggaran terjadi. Ya. Yang pertama, kita akan memberikan hukuman. Hukuman ini biasanya sifatnya satu arah. Ya, kalau di kelas berarti guru terhadap siswa, gitu ya. Dan sifatnya tiba-tiba, tidak ada orang yang merencanakan hukuman, gitu ya. Kemudian tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya. Artinya terserah yang memberikan hukuman, gitu ya. Bisa berupa fisik ataupun psikis. Kalau fisik misalkan disuruh lari putar ke lapangan, gitu ya. Kalau psikis misalkan mendapatkan teguran keras, ya, dalam bentuk verbal, gitu ya. Kemudian membuat tidak nyaman, bahkan mungkin dalam waktu yang lama, ya. Ini kalau kita mendakapi sebuah pelanggaran itu dengan sebuah hukuman. Yang kedua, di bawahnya ini ada konsekuensi. Konsekuensi ini di bawah hukuman, ya, biasanya sudah terencana dan adanya kesepakatan. Misalkan kalau kamu datang terlambat, nanti kamu nulis, ya, 10 halaman misalkan, gitu ya. Menulis saya tidak akan mengulangi lagi 10 baris, 2 halaman misalkan. Nah, ini sudah disepakati, gitu ya. Dan membuat tidak nyaman tentunya. Hukuman apapun sesuatu yang tidak nyaman tentunya, ya, dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga, nah ini yang perlu menjadi perhatian kita, melalui restitusi, ya. Restitusi ini membuat murid memperbaiki kesalahannya sendiri sesuai dengan keyakinan yang dia percaya. Jadi kita menghadirkan bagaimana siswa ini ketika berbuat kesalahan, dia menyadari akan kesalahannya dan kita kembalikan kepada keyakinan yang dia percayai, ya. Jadi bagaimana kesalahan ini jadikan sebagai sebuah pelajaran agar kedepannya, ya, tidak terulang kembali. Nah, nanti dalam prosesnya bagaimana? Misalkan ketika anak sudah melakukan restitusi, kok masih melakukan kesalahan yang sama, gitu kan? Apakah kita perlu mulai lagi, gitu ya? Nanti ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Dan tidak semua persoalan di kelas itu selesai dengan metode restitusi, gitu ya. Ini juga pernah saya diskusikan dengan Pepe ketika lokakarya kemarin, gitu ya. Ada kasus-kasus yang masuknya ke ranah guru bimbingan konseling kalau di SMP SMA, gitu ya. Nah, jadi ada yang tindak lanjut, bentuknya nanti seperti misalkan ada bentuk kekerasan, ya, ada luka fisik, gitu ya. Nah, ini tidak bisa, gitu ya. Harus ada tahapan lebih lanjut, gitu ya. Jadi intinya sih tidak semua persoalan yang ada di sekolah itu bisa dengan restitusi, ya. Sebelum ada yang bertanya, gitu ya. Kemudian, nah, salah satu bentuknya, ya, kita membuat keyakinan kelas. Tadi di slide sebelumnya, ya, murid memperbaiki kesalahannya sendiri sesuai dengan keyakinan yang dia percaya. Nah, keyakinan yang dia percaya ini perlu dibangun, gitu ya. Perlu dibangun. Ketika di kelas misalkan, ya, bagaimana sebuah kelas itu bisa nyaman, ya, bisa menampilkan murid-murid yang disiplin, menghargai waktu, ya, kerjasama dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya, gitu ya. Ini bisa melekat dalam diri mereka semua. Ya, ini bisa dibentuk dalam bentuk keyakinan kelas atau kalau di luarnya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat maupun tersurat. Ya, hal yang dianggap sebagai sebuah kebaikan oleh umumnya kita, gitu, itu keyakinan. Gitu ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Ya, ketika peraturan tertulis itu makanya dalam keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif. Misalkan tidak datang terlambat, gitu. Itu dalam aturan kelas kan begitu. Nah, pada keyakinan kelas itu nanti tidak menggunakan kalimat negatif, gitu ya. Tidak menggunakan kalimat negatif, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak berisik, ya. Nah, itu diganti dengan kata-kata yang positif, gitu ya. Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, gitu ya. Dan nilai-nilai yang lainnya.
Oke, bagaimana sih kita membentuk keyakinan kelas atau sekolah? Nah, ini ada beberapa tahapan Bapak dan Ibu kemarin di awal tahun ajaran mungkin sudah dilakukan. Pembentukan keyakinan kelas ini melalui proses-proses, diantaranya yang pertama, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi nanti bentuknya kita kumpulkan dulu dari siswa, ya, hal-hal yang baik apa yang ingin diterapkan di kelas tersebut, hal-hal yang tidak baik apa yang perlu ditinggalkan. Kemudian nanti nilai kebajikan apa sih dari hal yang baik tersebut yang bisa dimunculkan, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi yang bisa contohkan, tidak menggunakan kalimat negatif dengan kata-kata tidak sebelumnya, gitu ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, terkadang kita ingin mendisiplinkan siswa dengan banyak sekali, gitu ya. Seperti yang di sekolah kita ada membudayakan 5S, ya, senyum, sapa, salam, ya, sopan santun, gitu ya. Ya. Nah, ini kalau terlalu banyak, ya, terkadang ya itu susah, gitu ya, dipahami dan susah dijalankan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan tersebut. Ya, jangan kita mengangkat suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, gitu ya. Kemudian libatkan seluruh warga, ya, kalau di kelas berarti seluruh siswa, ya, dan bersedia untuk meninjau kembali. Jadi bukan berarti ketika kita buat keyakinan kelas sudah selesai, anak otomatis dengan disiplin dengan sendirinya, enggak, ya. Tapi kita perlu meninjau kembali, mengingatkan kembali, apalagi anak-anak, gitu ya. Hari ini kita membuat kesepakatan, besok bisa jadi dia keluar dari kesepakatan. Kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, di sini yang pertama, guru dan murid melakukan curah pendapat peraturan yang perlu disepakati. Apa nih yang perlu disepakati di kelas itu? Ya, contohnya misalkan tadi kaitan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian misalkan meminta izin ketika keluar dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang sudah dicurahkan oleh anak tersebut kita catat, kemudian masukkan tersebut kita catat di papan tulis atau bisa kita gunakan sticky note, ya, sekarang itu, dan semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat, ya. Jadi hal-hal apa sih yang diinginkan, ya, di kelas itu, kemudian dituliskan di sebuah kertas atau di sticky note, ya. Kemudian nanti susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat yang negatif menjadi positif. Seperti tadi saya contohkan, ya, tidak membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan, gitu ya. Berarti kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat dan ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Apa sih nilai-nilai kebajikannya, gitu ya? Apakah kejujuran, kerjasama, atau lain sebagainya. Nah, di sini perlu meninjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama, ya, dari Putri yang tadi, ya. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Ada yang perlu disetujui kah, ya, atau ada yang perlu ada perbaikan. Keyakinan kelas selanjutnya kemudian diletakkan di kelas, tempat yang di dinding kelas, atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini juga mungkin sekarang itu sudah banyak orang yang jualan bentuk-bentuk keyakinan kelas yang bisa dipasang di kelas, gitu ya. Namun yang lebih baik itu bukan seperti itu. Lebih baik itu kita membuat sendiri keyakinan kelas, gitu ya, dengan melibatkan semua warga kelas tadi. Jadi bentuk sama-sama sehingga keyakinan itu tidak muncul dihadirkan begitu saja, tapi memang menggali dari siswa tersebut, gitu ya, kesepakatannya, gitu. Oke, nah ini contoh keyakinan kelas. Disiplin, gitu ya, kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab, saling menghargai. Banyak yang sudah jualan konsep-konsep seperti macam ini, ya. Tapi yang kita harapkan itu keyakinan kelas ini tuh muncul setelah kita menggali pendapat dari seluruh warga kelas, gitu ya. Seperti mereka ingin kelas yang tertib, yang nyaman, tidak berisik. Berarti di sini nanti nilai-nilainya apa? Disiplin.
ya, ketika mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru, gitu ya. Ini masuk ke poin bertanggung jawab. Ya, ketika bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan teman-temannya, ini masuk nanti ke kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Ya tentu tadi prosesnya tidak muncul langsung begini ya, tapi kita gali dulu ya, kita kumpulkan dulu dari siswa hal-hal baik apa sih yang ingin diterapkan di kelas, gitu ya. Hal-hal apa yang perlu kita tinggalkan selama di kelas, kemudian kita tuangkan menjadi kalimat-kalimat positif, gitu ya. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, seorang itu dalam berbuat, ya, menjalankan kehidupannya ini ternyata ada 5 gitu ya Bapak ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini mungkin kita sadari semua sebagai orang dewasa ya, bagaimana mungkin bekerja dari pagi sampai sore, bagaimana agar bisa bertahan hidup ya. Kemudian ternyata bukan itu saja ya, kebutuhan itu banyak. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kepuasan. Apa kaitannya dengan budaya positif di kelas? Nah, anak melakukan sesuatu di kelas, apa yang nampak di hadapan kita, ini tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, gitu ya. Terkadang mungkin dapatkan anak yang super aktif, gitu ya. Nah, boleh jadi dia itu menginginkan ini nih, poin kebebasan. Ya, tinggal kita arahkan, ya, ajak diskusi. Adakah sih kebebasan yang tidak mengganggu ketertiban kelas, misalkan gitu ya. Nah, ini perlu kita arahkan. Nah, bagaimana makanya kita menciptakan ya anak yang menginginkan kebebasan tersebut sesuai dengan jalur yang benar gitu ya. Kemudian istilahnya ada lagi anak yang mungkin terlihat cari perhatian gitu ya. Ternyata mungkin anak tersebut ya kebutuhan kasih sayang ini kurang terpenuhi gitu ya. Kemudian anak yang selalu bermain misalkan di kelas itu. Kenapa? Karena mereka ini butuh kesenangan. Nah, bagaimana tugas kita mewadahi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini, terutama di kelas di sekolah kita itu menjadi hal-hal yang hal-hal yang baik, gitu ya, yang sejalan dengan tujuan pembelajaran kita, misalkan. Ya. Karena tidak bisa kita mengecap sebagai sebuah kesalahan begitu saja. Ya. Nah ini teori kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, terkait penguasaan ini merasa diakui, dihargai, ingin tampil, gitu ya. Ini namanya kebutuhan akan penguasaan. Nah, bagaimana kita mewujudkan keinginan tersebut, ya, agar sejalan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, nah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah ini tadi ya, kenapa sih pelanggaran terjadi di sekolah? Ya karena boleh jadi selama ini kebutuhan mereka ini di kelas belum terpenuhi. Ya. Dan 5 kebutuhan tadi itu bukan hanya pada orang dewasa saja, pada anak-anak juga ada. Makanya perlu kita mewujudkan, menghadirkan, ya, memenuhi kebutuhan dasar tersebut tanpa melanggar keyakinan-keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah kita buat. Nah, di sini diantaranya kebutuhan bertahan hidup, contohnya kesehatan. Kita semua memerlukan kesehatan, kemudian makan, minum, rumah, ini masuk dalam kategori kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya di sini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Ya, karena kita mungkin Bapak Ibu mungkin pernah saksikan juga ada beberapa anak mungkin yang merasa tidak diakui keberadaannya gitu ya, tidak mendapatkan teman gitu ya. Dan itu saya lihat ada di beberapa kelas yang kemarin dan yang sekarang juga ada gitu ya. Karena mungkin kebutuhannya ini
ini belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Nah, kaitan dengan kebutuhan akan kebebasan, diantaranya kemandirian, ya, kemudian mampu mengendalikan arah hidup seorang, memiliki pilihan, ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain-main, main game, gitu ya, bercanda, gitu ya, ini akan kesenangan. Kemudian terakhir, penguasaan kebutuhan atas pengakuan atau kemampuan, keinginan untuk dianggap, ya, merasa dihargai, gitu ya, merasa hadir, gitu ya, berharga, kemudian bisa membuat pencapaian, memiliki kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini masuk ke dalam kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini ada semua pada anak. Nah, terkait dengan 5 posisi kontrol, ya, kaitan dengan teori kontrol, ya, yang dikembangkan sama Dr. William Jameson, ya. Ada 5 posisi kontrol yang mendasari, ya, seseorang ketika menghadapi sebuah kesalahan, gitu ya. Yang pertama, ini tipenya tipe penghukum, ya. Kedua, tipe pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya tipe teman. Kemudian yang berikutnya ada tipe pemantau. Dan yang kelima ini manajer. Nah, yang kita harapkan semuanya sebagai guru, kita ada di tipe yang ini, tipe sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, gitu ya. Ya, minimal sebagai teman atau pemantau. Nah, ini terlihat dari bagaimana kita bersikap ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Apakah langsung kita marah-marahi, ya? Apakah kita ajak diskusi dengan santai, ya, memberikan kesadaran, atau kita, ya, mengajaknya menyadari kesalahannya, kemudian agar anak ini di lain hari tidak melakukan hal-hal yang sama, gitu ya. Nah, ini tipe yang pertama, tipe penghukum. Dilihat dari cirinya, ya, bagaimana ketika menghadapi sebuah kesalahan anak. Misalnya kan dengan nada suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghading. Nah, ini tipe penghukum, ya. Ketika kita menanggapi sebuah kesalahan dengan perilaku seperti ini, maka kita masuk ke dalam tipe penghukum. Kemudian di sini ada secara verbal, secara kata-kata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, ini mungkin yang masih ada beberapa, ya, gitu ya, yang masih kita lihat. Hasilnya apa? Nah, kemungkinan murid ini akan marah mendalam, ya, walaupun mungkin tidak ditunjukkan di hadapan kita, dan bisa bersifat agresif. Bisa jadi mungkin murid tersebut memendam kedendaman, menyimpan kedendaman terhadap diri kita, gitu ya, karena perlakuan kita terhadapnya yang dianggap menghukum dia. Gitu. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah, ya. Selain penghukum, ya, guru di sini, ya, tipe yang pembuat rasa bersalah, di antara sini guru bersuara lebih lembut, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, di antara bentuknya di sini dengan suara-suara memelas, halus, sedih, gitu ya. Intinya bagaimana ketika anak berbuat salah ini, anak itu dia merasa tipe yang merasa sedang melakukan suatu hal yang kesalahan yang besar, gitu ya, sehingga dia merasa bersalah, ya, kemudian telah mengecewakan, gitu ya, dan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini, ya. Kemudian yang tipe yang ketiga yaitu tipe teman. Nah, guru pada posisi ini biasanya mengajak dengan berbicara dengan suara yang ramah, akrab, gitu ya, dengan bahasa tubuh yang merapat, kemudian senyum, gitu ya. Nah, hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya. Ini termasuk dampak positif. Ya, cuma mungkin Bapak dan Ibu bayangkan bagaimana kalau sebuah kesalahan itu kita lakukan tanggapi dengan tipe teman ini, ya. Mungkin kalau anak-anak SD bisa jadi mungkin bisa lah, gitu ya. Tapi bagaimana kalau anak-anak SMA, gitu, kemarin kita diskusikan,
Boleh jadi ketika melakukan suatu kesalahan, kemudian kita baikin, besok dia apa? Ngulang lagi gitu ya, akan mengulang lagi karena merasa kesalahannya ini apa? Ditolerir gitu ya. Nah ini mungkin kelemahannya gitu. Kemudian tipe yang keempat, tipe pemantau. Guru pada posisi pemantau berarti mengawasi saat kita pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dan konsekuensi, tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, tadi bentuknya kesepakatan gitu ya, melanggar kesepakatan. Nah, berarti anak harus melakukan sesuatu tersebut. Gitu ya. Kemudian dilihat dari gesturnya, diantaranya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Gitu ya. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi. Ya, konsekuensinya ketika berbuat salah maka dia harus melakukan apa yang sudah jadi konsekuensinya dalam bentuk suatu peraturan misalkan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, yang terakhir tipe manajer. Nah, ini yang tipe yang paling bagus gitu ya. Bagaimana membuat menangani sebuah kesalahan ini? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi solusi itu kita bicarakan sama-sama dengan sang pembuat kesalahan tersebut, ya, tidak datang dari kita, ya. Di antaranya dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di antaranya dengan ucapan apa yang kita yakini. Nah, ini kembali lagi dari keyakinan yang sudah dibentuk sama-sama, ya. Kemudian apakah kamu meyakininya, gitu ya. Disadarkan anak akan keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian rencana kamu untuk memperbaiki hal ini itu bagaimana? Nah ini jadi kita ajak diskusi terhadap orang yang melakukan kesalahan, siswa yang melakukan kesalahan tersebut, agar sama-sama ya siswa tersebut kembali ke nilai-nilai yang selama ini diyakininya. Ya. Nah dalam mendisiplinkan siswa, terakhir Bapak dan Ibu, ada cara yang dapat kita terapkan, yaitu tadi di awal saya sampaikan melalui restitusi, ya, dikenal sebagai segitiga restitusi, ya. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi ini dikembangkan tadi seperti yang saya sampaikan sama Dr. William Glasser, ya, melalui teori kontrolnya, dan Diane Grossen, ya. Nah, proses restitusi itu melalui 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid agar ya memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali lagi kepada keluarga dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Ya. Dan segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, bisa kita jalankan sebagai orang tua, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini harapannya. Jadi dari kesalahan yang dibuat itu, saya anak menyadari akan kesalahannya, tapi juga menghadirkan siswa dari kesalahan ini menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan ya dalam segitiga restitusi. Tadi secara singkat sudah saya sampaikan. Nah, di antara contohnya ya, saya di sini sudah membuat contoh segitiga restitusi. Di mana ya contoh yang pertama ini ada anak yang makan di kelas ya. Audionya nggak masuk. Ini jadi saat belajar
ada didapati siswa yang makan. Dia ini tentu sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, ini ada anak di pojok sambil makan. Belajar ke ruangan lupa ya, kantor ya. Nah, ini sebelahnya. Ya, sekarang masuk. Waalaikumsalam. Ya, Angel, silakan dulu. Di antara contoh penyelesaian. Angel, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke ruang bapak? Kenapa? Iya, aku panggil kamu karena tadi bapak lihat ketika pas belajar, bapak lihat kamu sedang makan, gitu ya. Nah, bapak panggil kamu bukan berarti untuk ngomong kamu, tetapi sama kita mencari solusi terbaik agar hal semacam itu tidak terjadi di kemudian hari. Nah, bapak mau tahu nih, dulu kenapa sih? Oh, Angel bisa makan di kelas. Selama ini kan terlihat sudah disiplin kelasnya, sudah bisa makan bersihan, gitu ya. Kan? Oh, lupa sarapan. Kenapa bisa lupa sarapan? Oh, telat bangun. Ya. Ya. Nah, dengan Angel tidak apa namanya terlihat makan di kelas, Angel kok artinya apa? Melanggar kesepakatan kelas. Aku lihat makan di kantor, sementara ketika sedang berjalan tidak boleh, gitu ya. Nah, ini semua faktor yang tidak terlibat kelas kita, gitu ya. Nah, usaha apa sih kira-kira yang bisa Angel lakukan nih agar hal semacam ini tidak terjadi lagi? Ya, sarapan dulu ya. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya, nggak lapar gitu. Gitu. Baik ya, intinya Anda sudah ya. Sarapannya dan untuk kedepannya mudah-mudahan hal semacam ini tidak terjadi lagi, gitu ya. Baik, terima kasih ya, Joy. Baik, ini secara singkat saja proses videonya. Jadi melalui 3 tahapan tadi ya, restitusi. Ini ada chance satu lagi. Ini kasus yang kedua. Ini ada hari Senin, anak ada salah satu yang tidak memakai seragam lengkap. Di sini terlihat ada satu anak yang tidak pakai rompi ya. Pasca nanti setelah kita belajar nanti sama bapak di ruangan ya. Jadi restitusi itu tidak harus langsung gitu ya, tapi kita bisa tunda gitu ya. Karena mungkin kita juga perlu menstabilkan emosi kita ya ketika melihat sebuah kesalahan, tidak langsung panggil gitu ya. Maka kalau kita lakukan seperti itu kan kadang kita masih masih emosi gitu ya. Kalau kita masih emosi, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal tindakan yang mungkin di luar ini batas. Nah, ini panggil setelah kegiatan belajar. Ya, siapa yang kenapa kami tidak ruang. Iya, ya kamu tahu kan, hari ini kan kita jadwalnya secara sementara kita harus berpakaiannya yang nanti yang lengkap gitu ya. Nah, bapak panggil ke sini bukan kamu yang ngomongin kamu ya, tapi kita sama-sama mencari solusi agar hal semacam ini tidak terulang lagi, gitu ya. Bapak juga dulu pernah kok berbuat salah, gitu ya. Kita sama-sama cari solusi ini. Nah, emangnya kenapa sih Asal kok bisa seragamnya nggak lengkap sih? Oh, masih bisa. Karena sehari sebelumnya belum disiapkan, gitu.
Nah, selama ini kan angka sudah bagus ya, masyarakat kan biasanya angka cuma kali ini gitu ya, pasca apa namanya, masyarakat tidak lengkap gitu ya. Dan berarti ada inilah yang perlu ada tindakan lagi dengan pemerintah. Contoh gitu ya. Nah, berarti yang kami tidak memakai seragam lengkap ada keyakinan kelas yang sudah kita langgar kan, sudah langgar ya, apa itu yang lainnya? Iya, sobat uang. Ya. Nah, berikutnya nih, gimana nih biar tidak tahu lagi kira-kira apa langkah yang akan kita lakukan? Di sini bagaimana lagi ya, mencari solusi, ya. Menanyakan keyakinan. Terus terima kasih terus siang masyarakat di sini, mudah-mudahan jadi seperti itu lagi ya. Terima kasih, boleh kembali ke waktu. Oke. Nah, ini salah satu testimoninya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Madila Bakti dari kelas 6A. Saya merasa senang dengan cara Pak Hakim menyelesaikan masalah saya, yaitu makan di kelas. Tanpa mengumpul saya ataupun memarahi saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Bila sebagai kelas 6A. Saya sangat suka dengan cara Pak Hakim dalam mengatasi masalah saya, yaitu tidak berseragam sesuai jadwalnya. Saya juga sangat suka karena Pak Hakim juga memarahi saya untuk saya. Kedepannya saya berjanji juga memarahi hal yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. baik. Baik, jadi salah satu contoh segitiga restitusi tadi ya. Jadi tahapan yang pertama menstabilkan identitas, di antara dengan ucapan setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan. Jadi kita tanya alasan anak tersebut berbuat salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, apa yang kamu sudah dilanggar. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini juga membangun keyakinan-keyakinan yang baru, gitu ya, sehingga membentuk anak berkarakter yang lebih baik lagi dari kesalahan yang telah dibuatnya. Baik, demikian paparan materi dari saya. Ini terakhir ada quote dari Pak Nadim. Baterainya habis nih. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dari semuanya berawal dan selesai dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menanti-nanti perintah, ambillah langkah awal. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan sedikit ya Bapak Ibu, dari materi yang tadi disampaikan sama Pak Hakim, bahwasanya setiap anak itu memiliki keunikan yang mana setiap anak berbeda, dan dalam mendidiknya kita butuh beberapa cara yang tepat. Bukan hanya mengedepankan nilai, tapi mengedepankan perilaku, karakter, dan attitude. Selain itu, bisa juga kita terapkan budaya positif yang diterapkan di sekolah, seperti disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku. Terus, menjadi pendidik itu ternyata ya Bapak Ibu, banyak yang harus terus kita pelajari, harus terus belajar, tiada henti belajarnya. Bahkan bukan hanya di sekolah, kita mendidik anak juga di rumah. Materi ini menurut saya sangat bagus, Masya Allah. Bisa kita terapkan tidak hanya di sekolah, tapi ke anak-anak kita juga bisa kita terapkan supaya anak-anak kita ini memiliki karakter dari dirinya masing-masing. Selain itu juga kita masih harus banyak belajar, tidak hanya dari Pak Hakim, kita bisa belajar dari teman-teman guru yang lain, bahkan dari anak-anak pun kita bisa belajar, karena belajar itu tidak harus dari orang dewasa. Terus selanjutnya, semoga saja kita guru-guru SDN Jati Sampurna 6 dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi disebutin Pak Hakim ada 5, supaya kita nantinya
supaya kita nantinya dapat menjadi guru yang dirindukan, bukan ditakuti. Kita bisa menerapkan teori kontrol yang berupa manajemen. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk memajukan sekolah SDN Jati Sampurna 6. Terima kasih Pak Sakim. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, pasti datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hairunisa, salah satu guru di SDN Jati Sampurna 6. Hari ini saya dan teman-teman mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Sakim Sunaria SPD, di mana beliau hari ini menerangkan tentang diseminasi budaya positif. Masya Allah sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sakim Sunaria ini sangat bagus, sangat baik, dan sangat bermanfaat, terlebih untuk diri saya sendiri. Dimana setelah mengikuti kegiatan ini, saya tersadarkan bahwa saya menjadi guru masih jauh dari kata sempurna. Saya masih harus banyak belajar dan terus belajar, karena proses mendidik anak itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Bahkan dari pemaparan Pak Sakim Sunaria pun saya mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik atau keunikan yang berbeda-beda. Jadi penanganannya pun harus berbeda-beda. Harapan saya dengan adanya aksi nyata guru penggerak ini, semua guru dapat tergerak hatinya untuk dapat lebih baik lagi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, serta menciptakan karakter yang baik di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sakim Sunaria untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak, materinya sangat bagus, sangat luar biasa. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kami terapkan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Semangat terus Pak Sakim Sunaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.